Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Meliana dengan NIM 2019008181. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian mata kuliah Manajemen Informasi dengan dosen Bu Aulia. Ujian ini mengenai mengelola sistem global. Itu yang saya akan jelaskan ada 3. Yang pertama, portofolio sistem informasi internasional. Yang kedua, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi internasional. Dan yang ketiga, isu manajemen dalam mengembangkan sistem informasi internasional. Nah, perkembangan sistem informasi secara internasional itu tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri internasional, dan perekonomian internasional oleh para politikus tempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat, yang dapat melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan itu membangun arsitektur sistem informasi internasional. Itu ada 2, yaitu arsitektur sistem informasi internasional, terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional dalam lingkungan global ini adalah strategi global yang perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis, dan platform dan teknologi. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sistem informasi ini memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Artinya diperlukan pemahaman tentang kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong Anda ke arah kompetisi global. Yang kedua, penggerak bisnis. Itu kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak dari perusahaan sendiri. Selanjutnya itu ada lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Nah, itu ada faktor budaya dan ada faktor bisnis yang spesifik. Yang faktor budaya terdiri dari komunikasi global dan transportasi teknologi, pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial, stabilitas politik, serta basis pengetahuan global. Untuk yang faktor bisnis yang spesifik itu terdiri dari pasar global, produk dan operasi global, produksi dan operasi global, koordinasi global, global workforce, dan ekonomi berskala global. Jadi keduanya itu ada pembedanya. Tantangan bisnis. Tantangan bisnis di sini saya menjelaskan ada 2. Yang pertama, di tingkat budaya adanya partikularisme. Itu penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun. Entah itu agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi geopolitik, dan sebagainya. Itu menolak konsep dasar sebagai suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua ada aliran dan lintas batas. Didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan sistem bisnis global. Itu ada global dan spesifik. Yang di global itu ada partikularisme. Partikularisme di sini yang dimaksud itu partikularisme budaya yang terdiri dari regionalisme, nasionalisme, perbedaan bahasa, dan lain-lain. Ada harapan sosial. Harapan sosial di sini yang dimaksud itu merek nama harapan jam kerja. Serta undang-undang politik. Undang-undang politik itu data lintas batas dan undang-undang privasi. Untuk yang spesifik ada standar. Standar di sini yang dimaksud berbeda dengan electronic data interchange. Untuk keandalan itu jaringan telepon tidak merata dan tidak terpercaya. Ada kecepatan di sini kecepatan transfer data yang berbeda banyak lebih lambat dari peraturan komersial Amerika Serikat.
Selanjutnya ada strategi global dan organisasi bisnis. Itu yang pertama, eksportir. Eksportir domestik, cirinya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Jadi, produksi atau keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, penjualan atau pemasaran, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Contohnya, Caterpillar Corporation dan pabrik-pabrik peralatan berat. Yang kedua, multinasional. Strategi ini memutuskan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara-negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Misal, General Motors, Sailors, dan Intel. Yang ketiga, waralaba. Nah, dalam waralaba ini produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personil luar negeri untuk memperluas proses produksi. Itu contohnya waralaba makanan seperti MC Donald's, Mr. Fresh Cookies, dan KFC. Yang keempat, itu ada lintas negara. Nah, sistem lintas negara ini menjadikan setiap aktivitas dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber daya dari pasokan dan permintaan, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Contohnya, perusahaan yang menggunakan sistem ini ada Citicorp, Sony, dan Ford. Selanjutnya ada mengatur ulang bisnis. Nah, mengatur ulang bisnis di sini yang dimaksud itu menata ulang aktivitas. Itu ada beberapa prinsip dalam mengatur ulang bisnis itu. Yang pertama, menata ulang aktivitas tersebut yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Posisi Direktur Informasi. Selanjutnya ada tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global. Itu yang pertama ada menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, mengenalkan perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasi peluncuran software. Dan yang terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Ini tadi penjelasan dari materi yang kedua. Poin yang kedua yang saya sebutkan tadi di awal. Selanjutnya ada strategi sistem global. Nah, strategi sistem global ini ada sistem intinya. Sistem inti yang dimaksud di sini adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara terpisah, karena sistem tersebut merupakan elemen penting, tetapi tidak harus nyata di berbagai negara. Nah, langkah-langkah untuk menentukan core system ataupun sistem inti tersebut ada didefinisikan dahulu proses inti bisnisnya. Yang kedua, identifikasikan sistem inti dalam koordinat yang terpusat. Yang ketiga, pilihlah pendekatan. Yang keempat ada pastikan manfaat dapat dirasakan. Yang terakhir itu isu mengenai teknologi dan peluang dalam rantai bisnis global. Tantangan teknologi sistem global itu ada 3. Yang pertama, platform komputasi dan pengintegrasian sistem. Jadi di sini penjelasannya itu haruslah menjawab. Misal, bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis piranti keras komputasi yang berbeda. Agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara tersebut. Yang kedua, konektivitas. Permasalahan yang terjadi itu biasanya kualitas jasa, keamanan, biaya, dan tarif, manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional,
keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan serta kapasitas jaringan. Dan yang terakhir itu lokalisasi software. Keterbatasan harusnya menyediakan software yang dalam berbagai negara, dalam berbagai bahasa. Tampilannya harus mudah dipahami oleh pengguna. Ya, itu merupakan penjelasan 3 poin besar tadi. Menurut saya dengan berbagai referensi. Sekian presentasi ataupun pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.